Halo Sobat Kerapu TV, apa kabarnya? Jumpa lagi dengan saya Anto Rohmawan. Telah hadir bersama saya di studio Kerapu TV seorang tokoh politik. Beliau juga aktivis sosial, penggiat sosial. Kita juga sudah pasti teman-teman banyak yang tahu ya kiprah beliau di beberapa media ya. Beliau melakukan kegiatan-kegiatan sosial, berbaur dengan masyarakat dan sebagainya. Langsung saja kita sapa sobat kita, Ibu Melina Siregar. Selamat datang. Saya panggil Kak ya, Kak Melina. Kak Melina Siregar ini beliau kebetulan selain aktivis sosial ya, penggiat sosial, Kak Melina itu informasi yang saya dapat itu juga nyalek ya saat ini ya? Iya, benar. DPRD DKI Jakarta. Dapil mana, Kak? Dapil 4 ada di wilayah Cakung, Pulau Gadung. Jakarta Timur ya? Iya. Itu misli saya tuh. Oh, iya. Kalau gitu. Oke, nanti saya istri anak 2 itu nyoblos. Mantap. Kak Meli, langsung dong nyapa dulu ke Sobat Kerapu TV nih biar lebih kenal. Hai Sobat Kerapu TV. Salam kenal, saya Melina Siregar, saya caleg dari PDI Perjuangan, Dapil 4, Cakung, Pulau Gadung, Matraman. Catat ya, Sobat Kerapu TV. Kak Melina, jadi kita kan sudah kenal lama Kak Melina ya. Kerapu itu bergaul, bersahabat dekat dengan beberapa tokoh politik, tokoh masyarakat, dan juga seniman ya. Kemarin ada Bang Once, ada Bang Jeffrey Woruntu, ada Mbak Sari Kuswoyo gitu. Tapi sebentar Kak Melina Siregar, coba saya mau sebentar. Melina Siregar, pasti orang Batak ya? Iya. Betul ya? Betul kan? Iya. Oh, canggih. Sebentar, satu lagi Kak. Kalau gitu berarti jago nyanyi dong? Kebetulan saya Batak yang tidak bisa nyanyi. Waduh, kok bisa begitu? Batak gagal ya? Waduh, ini... Ya, yang itu aja yang saya nggak bisa. Oh, yang lain bisa yang lain ya? masih bisa lah. Batak gagal ada. Tapi kelahiran... Kelahiran Medan. Iya, saya kelahiran asalnya dari Sumatera Utara. Sumatera Utara. Mana tuh Kak? Saya kelahirannya sebenarnya di kampung-kampung. Jadi kebetulan orang tua saya di perkebunan, jadi kita kalau ke kota itu, kita ke kota itu bisa 5 jam gitu. Jadi namanya Pulau Raja. Pulau Raja. Iya. Pulau Raja. Oke, wah itu pasti dingin ya dari sana ya? Ya lumayan lah dingin. 5 jam dari mana? Dari Medan kota dari Medan. pada waktu itu. Okay. Nah, sekarang kan udah ada tol, jadi ya mungkin lebih cepat sedikit. Ya. Lebih cepat sedikit. Kak Mei, jadi kan Kak Mei kan selama ini kita kenal lama itu sebagai penggiat sosial ya. Ada di mana-mana tuh berita kita lihat Kak Mei. Dia sedang bagi-bagi sembako, dia turun juga dengan berbaur dengan masyarakat dalam beberapa kegiatan masyarakat ya. Iya. Pertanyaan saya itu kenapa harus itu seorang pegiat sosial itu sekarang harus terjun ke politik menjadi caleg? Iya, kalau nggak harus ya. Cuman memang waktu untuk khusus di saya itu terpanggil dan kemudian atas restu suami dan anak-anak juga keluarga besar saya. Kebetulan keluarga besar saya juga banyak yang ada di politik. Jadi saya banyak diskusi dengan mereka dan saya mendalami karakter saya dan kemudian kesiapan saya dan keluarga ya saya siap gitu. Jadi saya rasa saya bisa maksimal lah di sini gitu dengan kemampuan dan juga dengan karakter saya dan juga dorongan dari keluarga. Jadi seorang pegiat sosial karena dia lama bergelut di sosial kemasyarakatan, kemudian sekarang terpanggil untuk menjadi seorang calon anggota dewan ya. Anggota dewan legislatif. Calon anggota dewan ya. Baru sekarang nih. Sekarang kan calon Mas ya. Santo. Jadi baru pertama kali. Jadi ya sebenarnya banyak besar garis tangan Tuhan lah ya kalau memang rezeki sudah menjadi jalannya saya
saya coba gitu. Oke, tapi pastinya kan sesuai dengan kegiatan sebelumnya kan kami di sosial juga pasti kan nanti Dewan Legislatif itu kan nanti dia akan banyak ya bergelut di masyarakat langsung, menyerap aspirasi dan segala macam. Iya. Kurang lebih kita menjalani kalau yang untuk untuk calon legislatif itu saya kebetulan bisa klarifikasi Mas Anto, kita nggak bagi-bagi sembako. Jadi saya memang kebetulan banyak kan kita melalui program. Program. Apa tuh Kak programnya Kak? Ya, kita dibantu dengan Bank Putra Nababan. Kita berkolaborasi itu untuk membagi PIP, Program Indonesia Pintar, dan kita banyak bantu warga untuk UMKM seperti nomor induk berusaha sama membikinkan sertifikat halal juga secara gratis. Jadi besar tujuan kami itu untuk buat UKM ya kayak UMKM. Ya, UMKM. Tapi kalau yang untuk PIP kita semuanya kepinginnya tepat sasaran. Jadi mungkin di wilayah sebentar Kak. Tepat sasaran itu memang selama ini nggak tepat apa gimana? Iya, kurang lebih begitu ya bisa dibilang. PIP ya. itu kan, iya. PIP itu apa? PIP itu Program Indonesia Pintar, bantuan langsung. Dan juga itu termasuk ada jalur afirmasi PPDB-nya ya. Jadi ada itu nggak tepat ya? Karena nggak jalur DTKS, terus kemudian apakah warganya memang membutuhkan gitu ya, dan apakah anak-anaknya memang membutuhkan gitu ya. Kadang-kadang itu yang perlu kita kita pelajari lebih dalam gitu ya. Kalau dari Partai PD Perjuangan sendiri ya, kalau kayak begitu ya bantuan-bantuan itu kan sering banyak ada punglinya. Nah itu kita kepinginnya tuh berkeinginan tidak ada, itu zero pungli, terus kemudian tepat sasaran dan dibaginya tuh ya paling pasti sih paling main goalnya tuh ya tepat sasaran. Tepat sasaran ya. Oke kami. Nah kan pastinya setelah kami itu banyak bergelut di sosial, kemudian jadi caleg, pasti kami banyak tahu ya tentang apa sih permasalahan yang memang masyarakat itu hadapi ya. Kemudian apa sih harapan itu mereka apa sih ke depan? Iya, kalau karena kebetulan saya banyak bergaul ya bisa dibilang ya. Saya berteman dengan warga itu ibu-ibu. Jadi kebetulan sama juga, saya kan profilnya kan ibu rumah tangga juga, tapi punya background hukum juga ya. Jadi punya anak juga, dan mereka sangat concern ke pendidikan. Jadi ke pendidikan itu mereka mengutamakan sekali untuk anak-anak mereka, untuk masa depan anak-anak mereka, dan untuk masa depan keluarga. Jadi kalau misalnya pendidikan itu terjamin, mereka ada dapat bantuan, itu ibu-ibu tuh sangat senang sekali gitu. Jadi apalagi dengan kurikulum sekarang tuh kan banyak project ya, sekarang tuh namanya ada kurikulum merdeka. Jadi project banyak, ya cost juga perlu, karena kan. Tapi kita bukan mempermasalahkan dengan harus dengan cost-nya, tidak. Tapi teamworknya itu yang perlu digiatkan. Tapi dengan kita masuk dari program pendidikan, ibu-ibu tuh merasa senang sekali, merasa terbantu. Dan ke depan bagaimana Ibu? Jadi banyak diskusi seperti itu. Dan kalau UMKM, karena saya juga latar belakangnya ibu-ibu, pas waktu COVID itu banyak sekali ibu-ibu tuh ya, COVID itu ya terus terang melanda hampir seluruh warga negara dimanapun ya, khususnya Indonesia. Kan kalau bapak-bapak itu banyak yang kena PHK, gitu. Ibu-ibu juga ada ya. Nah ibu-ibu tuh kan kalau dia yang punya anak ya terima seberapa lah ya yang ada untuk rumah tangga. Terus tapi mereka bisa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka. Banyak yang buka usaha kecil-kecilan. Nah itu sangat mendorong mereka juga, membantu untuk keluarga juga. Jadi bisa mereka ngurus anak, mereka bisa ngurus anak, ngurus suami, ngurus rumah, tapi juga bekerja, menghasilkan uang. Nah hal-hal seperti itu. Ya, sambil juga gosip-gosip gitu. Iya, sambil gosip pun bisa. Jadi nggak perlu space uang kerja. Ya, betul, ya. Waktu juga unlimited, terbatas ya kan, tergantung kita aja manage waktu kita dengan baik sehingga kita bisa menghasilkan uang untuk kebutuhan rumah, kan bisa begitu. Jadi dari hal-hal seperti itu yang memang dari kita sendiri itu merasa sangat terbantu. Dari program itulah kami coba menjalankan dan berkenalan dengan banyak teman-teman sekarang ya. Saya bilang saya teman-teman ibu-ibu tuh teman-teman saya lah gitu di Dapil khususnya.
Wah, keren bener ya Kak Meli. Memang pegiat sosial, kemudian juga banyak juga pendukung dari Mama Rempong. Iya, Mak Rempong ya, kita sambil curhat lah. Namanya kalau ibu-ibu. Karena lebih mudah masuk dengan ibu-ibu dengan cara yang mereka apa ya? Alami juga. Betul. Dan mereka apa keinginannya apa gitu, apa yang itu mereka. Pasti banyak itu mereka ngomong, Bu Mei begini dong, Bu Mei harus begini, Bu Mei gitu. Wah, kita tampungin gitu. Jadi Mas Anto, kalau yang saya lihat gitu di lapangan itu, kalau kita ke warga, kalau bapak-bapak itu kan ya bisa dibilang batasannya ada batasan ya, karena namanya ketemu ibu-ibu ya. Betul. Ibu-ibu inilah sebenarnya tempat menampung banyak masalah keluar rumah tangga, tetangga apa gitu ya. Jadi kurang lebih mengetahui situasi sosial di situ dan kondisi rumah tangganya. Jadi mereka itu kalau dengan saya yang alamin ya, khususnya saya itu mereka bercerita itu dengan lepas dan kemudian ya kita dengan sentuhan kita saling menguatkan gitu. Jadi itu yang saya rasakan, kelebihan saya ya, bisa saya bilang kelebihan saya daripada bapak-bapak ataupun laki-laki yang ada di dapil ya, itu yang saya rasa, yang saya benar-benar sudah bisa bilang saya nikmatin lah gitu. Ya. Memang suara ibu-ibu itu ya Kamil ya, saya banyak dapat informasi dan masukan, dan beberapa tokoh juga bilang kan suara perempuan, ibu-ibu khususnya itu penting loh peranannya. Bahkan saking pentingnya, saking kuatnya dia bisa merubah pendirian atau iya. Mengendalikan ya rumah ya gitu. Rumah, sehingga pilihan seorang kepala keluarga bisa berubah. Bisa berubah, mengikuti ya. Karena dia ingin anaknya maju lebih maju gitu. Iya. Kita melangkahnya, kita sentuh lalu ibu-ibu, karena ibu-ibu sebenarnya kurang lebih mengetahui lah ya, karena bisa dibilang multi talented. Mereka kan bisa mengerjakan apa aja gitu ya. Jadi ngurus rumah, ngurus suami, ngurus anak, ngurus semua lah gitu. Kadang bisa bekerja. Nah, kalau bapak-bapak kan biasanya kerja gitu ya. Biasanya ya, tapi saya bukan mengkotakan bapak-bapak, yang banyak juga saya lihat sudah mulai campur tangan untuk urusan rumah tangga juga ada. Tuh kan namanya bapak rumah tangga. Bapak rumah tangga, iya ada. Cuman kalau ibu-ibu itu kan mengetahui dan mereka pun sudah tahu apa kebutuhan keluarga mereka. Alaminya begitu gitu, nature-nya begitu. Jadi itu yang kita sentuh dan kita kasih mereka ya pikiran, terus kemudian untuk bisa lebih maju lagi gitu. Oh gitu. Kami silakan minum dulu. Oke, kita minum ya, Mas Santo. Wah, ini gelasnya keren ya. Gelas kerapu, konco rambut putih. Iya nih. Boleh juga nih diminta ya, keren ya. Boleh Kami, boleh. Nanti dikirim. Boleh juga itu, boleh. Kami kembali lagi ke tadi nih. Saya masih penasaran nih, tadi kan Kami kan bilang kekuatan power of mak-mak nih, the power of mak-mak nih kan gitu ya. Saya juga teringat juga beberapa teman-teman diskusi dengan teman-teman ya. Itu mereka juga kekuatan ibu-ibu, emak-emak itu sangat super ya, saking supernya bahkan dia bisa mempengaruhi putusan, atau jangan-jangan malah lebih banyak ibu-ibu itu yang sebagai decision maker ya dalam rumah tangga, sehingga dia mampu memutuskan segala sesuatu, bahkan juga mempengaruhi putusan atau pilihan seorang kepala rumah tangga demi untuk memajukan anaknya gitu. Kami ketawa. Aduh, anaknya kemana nih ya? Maksud saya itu kan pada umumnya gitu. Iya, pada umumnya begitu. Bahkan ada juga contoh di negara Wakanda, Kak Mei, itu sampai seorang kepala, seorang pimpinan ya, yang jelas dia pimpinan rumah tangga gitu ya. Kemudian dia dipengaruhi oleh ibu rumah tangganya atas kepentingan anaknya, sehingga pimpinan rumah tangga ini berubah. Berubahnya itu hampir tidak dikenali, hampir tidak semua masyarakat, semua sekitarnya Kami. Wah, Kami ketawa nih Kami. Kan saya cerita Kami. Iya. Karena melanjuti Kami tadi cerita. Betul. Jadi maksudnya pandangan saya gitu ya. Pandangan atau cerita Kami. Iya, kita bisa lihat makanya seorang ibu itu ataupun kita itu kan, kalau saya itu sebagai pensupport lah ya. Ibaratnya kalau misalnya ada rumah tangga ya kita
yang mensupport untuk fondasi yang dibangun bersama-sama gitu. Nah, balik lagi nih tujuannya kalau dari saya ya, makanya kita ibu-ibu ini harus juga bukannya berpendidikan itu, tidak berpendidikan itu bukannya itu yang maksud saya ya, lebih kepada gini, kalau ibu-ibu itu harus bisa tahu kita ini tujuannya baik nggak, itu juga yang kita bisa lihat. Apakah dengan kita memaksakan sesuatu kehendak itu baik untuk secara umum? Maaf nih, tujuan apa nih? Tujuan berumah tangga atau apa? Tujuan yang tadi lah. Kita apa tadi yang negara Wakanda tadi? Oke, tujuan merubah putusan seorang merubah putusan seorang kepala rumah tangga. Apakah itu untuk kepentingan untuk hal yang baik gitu ya? Untuk hal yang baik nggak? Itu untuk ya mungkin baik menurut versinya, menurut dia mungkin baik. Makanya kayak kita ini harus bisa. Tapi belum tentu baik untuk orang lain ya, untuk semua orang. Nah, itu makanya. Jadi apakah itu karena kan memang kalau kayak kita ini meninggalkan legacy ya, keluarga itu meninggalkan legacy itu bukan persoalan harta, bukan persoalan apa namanya itu ya harta lah ya bisa dibilang atau kekuasaan, tapi legacy kita baik nggak, itu yang mungkin nama baik sepakat itu yang saya tuh pun lebih banyak kita gambarkan ke ibu-ibu ya dengan cara apa ya, kalau misalnya contoh balik lagi ke program kita ya, anak-anak kita terjamin pendidikannya, anak-anak kita sekolah dengan baik ya, pasti itu kehidupan keluarga itu jauh lebih baik gitu, dan mereka pun jadi apa ya, mengetahui wisdom, lebih bijak lah ibaratnya, dan itu pasti keluarganya jauh lebih baik. Itu menurut saya. Artinya peran seorang ibu untuk tujuan keluarga, arah tujuan keluarga yang baik itu ikut sangat menentukan. Sangat menentukan, makanya kita ini ibu-ibu ini harus mengayomi, harus bijaksana, dan itu semua apakah baik, meninggalkan legacy yang baik, tidak untuk keluarga kita, itu yang paling penting kalau menurut saya. Wah, super banget guys. Catat nih guys. Catat nih guys. Nomor 6 gitu ya. Nomor 6 ya. Nomor 6. Nomor 6. Nomor 6. Kak Mei. Terus gini Kak Mei. Jadi setelah nanti Kak Mei terpilih dan dilantik menjadi seorang anggota Dewan DPRD DKI. Keren Kak Mei. Dewan terhormat ya, anggota Dewan terhormat itu Kak Mei. Itu Kak Mei sudah tahu aspirasi masyarakat, kemudian sudah dilantik menjadi anggota Dewan terhormat. Kemudian apa Kak Mei yang harus Kak Mei lakukan untuk agar, tentu kami kan punya program-program ya. Program-program ini bisa smooth, bisa berjalan, bisa diterima dan memang sesuai dengan target ya, sasaran untuk masyarakat, tepat sasaran tadi. Iya. Makanya di saya itu, saya ini gini, saya menjalani calon anggota dewan ini sampai sekarang tidak ada jadi beban, dan saya menjalani semuanya dengan sukacita. Saya turun ke bawah karena saya orangnya yang bukan banyak duit, sehingga tinggal ya main di ujung gitulah ceritanya ya. Jadi kalau saya tidak begitu, saya turun terus, dan saya sampai sekarang menikmati itu. Jadi saya berkomitmen, saya kepinginnya itu nanti ke depan juga saya turun juga gitu. Jadi bukan hanya kerja hanya untuk campaign yang which is 5 tahun sekali mungkin. Tapi yakin nggak Mei itu masih setelah dilantik nanti masih ada waktu untuk buat turun? Iya, saya kalau waktu, jangan nanti aduh gimana ya? Kalau waktu bisa kita atur. Jadi saya rasa waktu pasti bisa diatur. Kebetulan zaman dulu Covid, nih saya bisa cerita zaman dulu tuh. Betul. Waktu Covid saya kan memang tahun 2020 ya, 2002 itu 2 tahun tuh saya aktif bersepeda loh. Oh. Tiap hari pagi-pagi jam 5 pagi itu saya bisa luangkan waktu sampai jam 6:30. Pakai masker dong waktu itu dong. Pada waktu itu pakai masker dan bisa hampir tiap hari gitu saya bersepeda. Jadi tinggal manajemen waktu aja. Nah kebetulan karena sekarang lagi sibuk, jamnya politik kan jam malam gitu ya, agak-agak switching. Jadi pada intinya tinggal kita atur waktu aja. Jadi tapi saya pun tetap berolahraga, cuman saya switching waktunya karena sepeda di jam yang bangun agak siang tidak aman berkendara di jalan ibu kota. Ya saya switching dengan lari atau jalan. Nah itu tinggal kita atur waktu. Jadi bagaimana kita dengan turun-turunnya itu kan kita tinggal manage waktu dan manage kegiatan seperti apa
Yang penting interaksi, karena kan sekarang kan sudah maju, berWhatsApp ataupun bersapa dengan warga, terus kemudian nanti kita berkumpul di satu tempat. Nah, itu kan satu pertemuan yang bisa kita lakukan di sekarang. Misalnya dengan yang tadi Mas Santo bilang waktu di masalahnya kan gitu. Jadi saya itu tetap berkomitmen, saya itu berkeinginan juga ya kita tetap turun karena ya sama seperti bapak kita yang sini, tuanku adalah rakyat ya begitu. Kita wakilnya itu bukan berarti kita menjadi chief atau kepala dari rakyat, tapi kita wakilnya. Kalau wakil itu mereka lah kepalanya, mereka lah yang harus kita dengarkan apa yang mereka berkeinginan apa gitu. Sehingga kalau kerja-kerja itu tidak kita lakukan setelah dilantik, saya yakin itu kita nggak akan disukai warga gitu. Itu saya. Guys, memang benar guys. Kalau memang asalnya dari aktivis pegiat sosial, begitu dia nanti dilantik jadi anggota dewan terhormat pun juga pasti turunnya juga nongkrongnya juga ngumpulnya sama juga dengan masyarakat. Iya, begitu. Sama ibu-ibu gitu ibu-ibu, ya. Bapak-bapak boleh join. Oh, bapak boleh join ya? Boleh. Kalau rujakan ikut dong. Boleh, ayo. Kak Mei, terus apa namanya? Kan sekarang ini kan Kak Mei sebagai kader PDI Perjuangan ya kami kan juga tentu juga kita semua sobat Kerapu TV juga sudah paham bahwa bersamaan dengan caleg juga ada capres ya. Kemudian juga kan PDI Perjuangan juga mencalonkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Terus juga ada perintah tegak lurus kan gitu ya. Gimana pandangan Kak Mei terhadap sosok Pak Ganjar dan Pak Mahfud? Ya, kalau kita melihat paslon sekarang kan sudah ditetapkan 1, 2, 3 ya. Kalau yang paling sempurna 1, 2, 3? Yang nomor 1, nomor 2. Bukannya 3, 3, 3? Oh, bisa. 3, 3, 3. Gitu ya. Lanjut Kak. Jadi kalau yang 1, 2, dan 3, kita kan ibaratnya ini kalau membandingkan itu apelnya tuh ada 3 jenis apel kan gitu ya. Jadi pasti dari sisi kita yang gampang aja deh, ibu-ibu pasti ngelihat kalau cari calon pasangan atau calon pasangan itu kan ya zaman dulu tiganya ini track recordnya bagaimana ya, mereka itu oke nggak, terus hubungannya bagaimana, hubungan kekeluargaannya itu kalau saya ya, bibit bebet bobot itu yang perlu dilihat. Nah, di paling sempurna deh di antara 3 ini ya pasti ya saya sudah, walaupun misalnya pun diandai-andaikan pun saya bukan orang PDI Perjuangan ya pasti saya milih Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD gitu. Mereka ini berdua udah pengalaman legislatif, eksekutif, yudikatifnya sudah paripurna lah dibilangnya, udah sempurna gitu. Jadi dibandingkan yang lain ya, dibandingkan yang 1, 2, 3 yang sudah ditetapkan oleh KPU. Jadi kenapa lagi mesti lihat-lihat yang lain? Kalau yang nomor yang lain kan sudah ada pengalamannya, track recordnya, apa yang sudah dilakukan gitu kan, kita sudah tahu, sama-sama tahu. Media itu sudah ataupun berita-berita itu kan sudah gampang sekali diakses. Kita ini walaupun misalnya pun ibu rumah tangga ataupun yang enggak ini ya cuman browsing aja kan kita sudah tahu lah itu mereka tuh 1, 2, 3 ini ngapain aja sih gitu. Artinya berarti sebagai kader partai PDI Perjuangan juga dan dengan perintah tegak lurus juga di lain itu juga secara pribadi memang kami juga berpendapat pasti. Memang sangat logis, pasangan yang sangat logis ya. Pasangan yang sangat logis, pasangan yang paling sempurna untuk Indonesia unggul. Kenapa? Karena ya kita terus terang aja untuk penegakan korupsi ya Pak Mahfud sudah bisa bilang pakarnya gitu. Pak Ganjar sendiri untuk pendidikan ya khususnya ya karena saya concern di pendidikan juga untuk anak-anak kita ya di Jawa Tengah juga sudah terbukti gitu ya. Jadi ya kenapa milih yang lain gitu loh. Kenapa milih yang lain? Iya. Kalau sudah ada yang the best gitu. Saya setuju. Sepakat. Kami ini saya banyak nanya nih kami nih, mudah-mudahan nggak bosen nih kami. Kami kan kita tahu ya sekarang situasi politik kita memang sedang tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja ya menjelang pemilu dan pileg ya. Kemudian juga ini kan kondisinya para teman-teman sobat milenial dan Gen Z ini kami kan mereka banyak yang tidak terlalu peduli dengan politik ya.
bisa disebut apolitik ya kayak gitu. Entah karena mereka juga tidak pusing dengan kondisi carut marut kayak gini, kok bisa begitu, kok bisa begini, kok ada anak kemarin sore bisa jadi begitu. Kalau gitu ngapain saya sekolah tinggi-tinggi, ngapain saya belajar tinggi-tinggi, saya jualan. Salahin aja bapak saya gitu. Kenapa bapak saya tidak seperti dia gitu ya. Nah, kenapa Pak, jangan salahin saya, kenapa Bapak nggak seperti dia kan? Kenapa saya harus begini? Mending saya jualan saja martabak, kemudian saya bisa menjadi. Oke. Kenapa sih para milenial dan Gen Z ini harus memang ikut politik? Bukan ikut politik, artinya harus lebih paham politik, kami. Buat apa? Apa sih pentingnya kami? Politik ini kan maksudnya mungkin mereka antipati dengan manuver-manuvernya ya. Tapi kalau kita lihat lagi, balik lagi, sebenarnya anak muda ini peduli kok dengan putusan MK contohnya. Ya, yang begitu luar biasa. Menurut kita itu momen yang shocking ya, maksudnya mengejutkan. Dan kemudian ada manuver-manuver seperti itu ya. Saya rasa anak-anak muda pasti aware, cuman mungkin mereka sibuk belajar kali ya. Banyak kan sudah tuntutan orang tua belajar, kurikulum baru Merdeka juga harus kolaborasi dengan teman-teman. Jadi saya rasa mereka pasti tahu, dan itu kita pun sudah selalu aware sama anak-anak muda ini. Mereka tuh concern aja deh dengan berita-berita sekarang apa yang terjadi, tapi dari fakta, bukan dari karena kan sudah banyak yang digoreng berita. Contohnya ya kalau di TikTok itu kan point of view siapa gitu. Tadi mereka hanya motong sepenggal-sepenggal dengan point of view si editor ini gitu. Jadi hal-hal yang opini itu diarahkan. Jadi menurut saya itu anak-anak muda itu sudah nggak begitu kok. Mereka tuh bisa kok lihat faktanya apa dan punya kesimpulan sendiri gitu. Karena kan kita juga lihat berita ya sekarang ya, waktu anak-anak muda didatengin atau mahasiswa itu ya mereka aware gitu loh. Jadi mereka pun khawatir dengan kondisi hukum ya, khususnya yang memang sangat perlu ditegakkan gitu ya. Jangan sampai ada di drive oleh kepentingan salah satu. Itu sih yang kalau menurut saya. Jadi bisa dibilang anak muda nggak aware sama politik, sebenarnya mereka peduli kok. Peduli ya. Cuma mungkin mereka mereka aware dengan seperti putusan MK, kemudian proses jadwal pemilu. Mereka juga teman-teman Sobat Kerapu TV kan kita juga sering Kak Mei. Kita juga sering diskusi sama teman-teman Gen Z dan milenial ya. Mereka itu juga hafal loh. Kita nanti ada debat presiden tanggal sekian ya. Ada ini tanggal sekian. Mereka hafal loh. Artinya mereka aware. Cuma mungkin kalau bisa kita note, kasih catatan itu mereka itu aware. Tapi mereka mungkin nggak terlalu suka ngelihat hal-hal yang terabas terus ya. Ini apa sih kok begini ya? Gitu. Kita disuruh ada budaya ngantri, disuruh tertib, disuruh aturan, tapi hal yang kecil, tapi hal yang besar justru dibikin jalan mungkin mereka muak dengan itu ya. Jadi saya rasa anak-anak muda pasti aware dan mereka tahu, dan justru anak muda itu sekarang kritis loh. Lebih kritis lebih kritis. Karena mereka bisa cari informasi dari mana aja kan. Mereka kan lebih akses itu kan, dunia media itu kan gampang banget diakses. Lebih cepat mereka ya. Pak Ganjar aja contohnya, Pak Mahfud kan mereka sudah tahu gitu, siapa sih ini orang gitu kan. Jadi ini misalnya contoh salon yang tadi ya, kenapa dia tiba-tiba bisa gitu kan, pasti mereka kan cari tahu. Itu yang saya bilang, saya pun berkeyakinan tuh mereka tuh sebenarnya tidak diam-diam saja, dan mereka tahu gitu apa yang terjadi sekarang ini, dan mereka itu sebenarnya concern juga. Jadi tetap balik lagi ya, kita ini yang perlu kita ingatkan. Dari saya kan, karena saya sekarang posisinya calon legislatif. Ya ini yang saya perlu dekatkan ke warga, apa yang perlu saya sampaikan mengenai kebenaran-kebenaran itu yang dan fakta-fakta itu yang mereka harus tahu gitu. Ibu-ibu ini juga harus tahu, dan ini yang wajib kita utarakan. Jadi memang teman-teman milenial dan Gen Z ini memang harus lebih aware. Aware itu mereka tindak lanjuti dengan mereka harus compare ya Kak Mei ya. Lihat, cari tahu siapa dia, gimana dia, apa dia, track recordnya dan lain sebagainya. Karena kalau mereka nggak aware dan nggak tindak lanjuti dengan riset kecil-kecilan ala mereka, maka
nanti pilihan jadi tidak tepat dan ini kan nasib masa Nasib depan bangsa ini kita, kemana, gitu. mereka harus milih karena Iya. pemilih Gen Z dan milenial itu 80% loh kami. Iya, 80%. Makanya kita concern di situ. Tapi sebenarnya anak muda ini nggak bisa di drive. Mereka Iya, tuh nggak bisa iya. di drive. Tapi Betul. mereka tuh punya bekal kritis. Ya, mereka punya bekal kritis, tidak bisa di drive. Jadi ya itu yang perlu kita utarakan. Iya, Jadi kan mereka kan pasti akan mencari tahu. Misalnya kayak Nah, kalau kayak saya ya di pihak saya tim pemenangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud terus terang iya. Tapi mereka kan juga misalnya saya mengutarakan tentang Pak Ganjar sendiri, mereka kan juga pasti akan mencari tahu dengan yang dua yang lain betul, gitu. Setuju. Sehingga mereka bisa menentukan pilihannya dan mereka yakin 100%. Anak-anak muda sekarang jangan di underestimate, mereka orangnya kritis, mereka orangnya sudah tahu mau ngapain. Jadi saya yakin dan hakul yakin gitu ya, kalau nanti pilihan yang akan ditentukan anak-anak muda ini pilihan yang mereka rasa tepat sasaran. Jadi balik lagi seperti program saya nanti tepat sasaran. Tepat sasaran. Iya. Betul Kak Mei. Jadi mereka kan akan searching di berbagai sumber ya, media sosial dan lain sebagainya. Dan itu kan track record di media sosial itu nggak bisa dibangun dalam waktu singkat. Iya. Pasti kan panjang loh. Dia akan narik lebih mundur jauh. Iya. Ketika mereka narik data lebih mundur jauh, maka mereka akan bisa membandingkan siapa sih mereka. Iya. Siapa apa sih paslon 1, paslon 2, paslon 3. Ketika masuk ke paslon 3, inilah yang terbaik. Iya, inilah dia gitu kan. Jadi memang kalau kita drive langsung kita harus milih A, milih B, milih C, mereka juga malah jadi justru antipati gitu loh. Itu yang perlu kita buka pikiran karena mereka. karakter kritisnya mereka ya. Iya, betul. Dan mereka akan mencari tahu dan akhirnya ketemu pilihan apa. Mungkin saya pesan segini Mas Anto buat anak-anak muda. Kita tuh zaman sekarang ini kita nggak mengalami ada pelanggaran HAM ataupun ada hal-hal yang di extraordinary crime, saya bisa bilang begitu ya. Tapi di zaman saya kan generasi milenial ujung gitu ya. Jadi saya ngerasain ujung mana? Ujung depan, ujung belakang. Ujung belakang. Ujung nyaris-nyaris itu yang udah ini semua rambut putih gitu. Jadi saya rasa itu yang mereka mungkin nggak tahu, itu yang perlu kita tahu bahwa itu sangat luar biasa dan kita tuh mengalami bagaimana mungkin tahun 98 gitu ya. Jadi kejadian-kejadian itu yang tidak dialami tapi sebenarnya bisa dilihat kok ada filmnya gitu ya. Kemudian mungkin anak-anak muda kan suka dengan movie gitu ya, disajikan dengan narasi pendek, mereka bisa tahu itu kejadian tapi dengan fakta gitu. Jadi mereka sendiri bagaimana mengetahui apa aja yang sudah dilakukan, bagaimana juga dengan kinerja yang paslon 1 gitu kan toh di Jakarta, saya kebetulan kita kan di Jakarta juga, jadi mereka sudah tahu, mungkin ibu-ibu mereka mengalami bagaimana yang sudah dilakukan dari paslon 1 dan nomor 2 itu juga ngapain aja. Kalau nomor 3 karena kebetulan di Jawa Tengah tidak di Jakarta kan tinggal browsing aja gitu. Itu bapak ini ngapain sih? Pasti gitu. info udah update semua. Tahu lah update semua. Dan kalau Pak Mahfud sendiri ya kita sudah tahu sudah jelas gitu kan. Yang baru-baru viral ya kasus Sambo bagaimana dia menerobos itu. Itu yang anak-anak muda sudah pasti aware lah gitu. Tinggal kita mungkin kita ingatkan mereka gitu ya, pemilihan ini bukan karena kasihan, bukan karena sudah berkali-kali gitu ya kasihan gitu ya, bukan begitu gitu. Ini mengenai masa depan Indonesia, itu yang perlu kita ingatkan. Kasihan lah di ujung-ujung usia. Iya. Begitulah ceritanya. Iya, kasihan lah udah berapa kali kasihan. Saya rasa teman-teman milenial Gen Z itu juga pasti rasio mereka jauh lebih ini ya. Mereka juga tidak akan gegabah, tidak mudah mungkin ya. Kalau dulu zaman saya muda itu mungkin juga karena kita nggak punya gadget. Iya. Kita nggak punya gadget, jadi kita informasi terbatas. Jadi kita mudah diinformasikan kita mudah mudah B, mudah ngikut. Nggak ada tempat untuk mencari tahu fakta itu apa. Betul. Nah kalau kayak sekarang kan begitu, kita fakta itu aja bahkan peristiwa tanggal segini ya tuh ada videonya gitu kan. Anak-anak muda kan tinggal langsung ke YouTube atau ke Google atau ke mana yang mereka pengen narasi lebih menarik, ke Instagram kan banyak media platform yang tersedia yang anak-anak muda tuh bisa explore gitu. Kalau TikTok tuh makanya saya agak TikTok tuh masih point of view dari editornya. Jadi mungkin berita-berita tuh di Google lah gitu, cari tahu. Ya pasti anak-anak muda pasti sudah mengerti lah itu caranya bagaimana gitu. Mereka lebih hebat lah dari kita ini gitu. Siap Kak Mei.
Oke, Kak Mei. Seneng loh ngobrol sama Kak Mei. Saya juga seneng ngobrol sama Mas Arto. Baru sekali nih diundang ke Kerapu Koncong Rambut Putih. Harus diundang lagi gitu ya? Harus dong. Iya. Kak Mei, memang sangat menyenangkan diskusi sama Kak Mei siang hari ini, tapi mungkin kita punya keterbatasan waktu Kak Mei, karena siap. studio ini juga harus mengakomodir banyak narasumber lain. Tapi begini Kak Mei, saya juga pengen ngasih imbauan ke teman-teman Sobat Kerapu TV, boleh ya? Boleh, silakan. Oke, Sobat Kerapu TV, dimanapun Anda berada, khususnya di DKI Jakarta, khususnya di Jakarta Timur, saya punya sahabat baik yaitu Kak Meilina Siregar. Beliau itu saya paham beliau seorang aktivis sosial, penggiat sosial, benar-benar aktivis sosial. Beliau turun langsung di masyarakat. Kebetulan saat ini beliau menjadi caleg DPRD DKI Dapil Jakarta Timur. Dapil 4. Dapil 4 Jakarta Timur ya. Jadi bagi teman-teman sobat milenial, sobat Gen Z, please searching nama beliau, teliti nama beliau, catat nama beliau, ingat nama beliau. Pastikan pada Februari besok teman-teman coblos pilih nama beliau. Karena apa? Karena beliau itu memang orang sosial, dekat dengan masyarakat, paham permasalahan yang ada di masyarakat. Kemudian beliau juga banyak menyerap aspirasi rakyat. Jadi program-program beliau sangat memasyarakat gitu, guys. Jadi kalau teman-teman DKI Jakarta, terutama Jakarta Timur yang pingin Jakarta maju, yang pengen Indonesia maju, pilihlah pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang kredibel. Pimpinan yang di daerah, terutama DKI Jakarta, pilihlah caleg Kak Mei Siregar. Meilina Siregar. Dapil 4. Terakhir Kak Mei, ada yang mau disampaikan nggak teman-teman Sobat Kerapu TV? Oke, mungkin saya... Boleh lah, 60 menit ya? lah. Jangan sedikit. 60 menit. 60 menit. Lebih lama dari podcast. Lebih lama dari podcast ya. Mungkin saya sampaikan sedikit ya. Banyak juga. Boleh ya. Boleh. Sobat Kerapu Koncong Rambut Putih, mungkin bisa saya sampaikan, kita untuk pemilihan di 14 Februari pilih Pak Ganjar, Pak Mahfud MD yang sudah pasti, sudah jelas kerja nyatanya, dan tinggal kalau mau Indonesia maju ya pilih nomor 3. Dan jangan lupa kalau yang teman-teman yang ada berdomisili di Dapil 4 Cakung, Pulau Gadung, Matraman, silahkan coblos nomor 6 Meilina Siregar. Nomor 6. Ya, jadi terima kasih. kalau capres pilih nomor 3. Nomor 3. Kalau caleg DPRD DKI pilih nomor 6. Oke, Sobat Kerapu TV, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Terima kasih kami. Ya.